Kalau ente tadi kemana? Masjid yang mana? Dia belok kiri tadi. Jangan-jangan masjidnya 23, 11 dia makan ketoprak. Aduh. Masya Allah. Kayak musola depan ya? Tadi katanya pas buka makan gorengan doang. Masya Allah. Gitu. Mana ya nggak pulang-pulang? Siapa tuh? Baru pulang, Mas Azam. Iya nih. Tadi perasaan sama Tadi Mas bareng Armin. Armin ini mana? Tadi ada pertigaan sih, dia belok kiri, aku belok kanan. Maksudnya apa? Belok kiri apa belok kanan? Kayaknya dia cari yang cepet deh. Oh, cari yang cepet. Iya. Kan biasa, dia kan gemuk. Kalau kelamaan susah juga. Oh gitu. Emang di masjid berapa rakaat tadi? Rame? Kalau saya ada 23 rakaat. 23 rakaat. 23 rakaat. Assalamualaikum. Nah, ini dia orangnya ini. Baru aja diomongin. Tadi katanya bertiga tuh belok kiri, kemana? Oh, dari perapatan saya belok kiri, Bang. Emang masjidnya beda tadi? Beda masjid dong. Oh. Punya saya terawihnya cepet 11 rakaat. Masjidnya adem lagi pakai AC. Aduh. Di mana? Cepet bacanya. Oh iya, Iya. 11 rakaat cepet. 11 rakaat. Oh gitu. Mas Ajam? Kalau saya 23 rakaat tadi. Terus yang salah siapa? Emang yang enak siapa? Tapi Enakan saya mana? cepet sih bacaannya 23. Oh gitu. Heeh. Emang saya jam berapa sih? Jam 9 kan? Jam 9. Tadi kan mulainya jam 8 kurang. Tapi emang sebenarnya lebih enakan mana sih? 11 rakaat atau 23 rakaat secara personal? Kalau saya sih milih yang 23 rakaat. Ya gitu. Kami? Kalau saya ngikutin imamnya aja. Kan nggak mungkin saya imamnya udah saya sholat sendiri. Jadi imamnya 7 ke 7 gitu. Itu aja kan udah ada yang nanggung jadi gitu. Tapi kita nggak tahu sih yang lebih baik yang mana ya. Ah. Mungkin kita harus cari narasumber yang lebih paham kali ya. Betul banget. Kita telepon dulu kali. Telepon dulu. Ini handphone siapa ya? Biar Mas Alminnya juga plong. Taruh Jadi lah. biar kita tahu. Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib. Iya nih, lagi pada ngumpul di sini. Bisa kesini nggak, Bib? Iya, lagi pada ngobrol-ngobrol, lumayan. Ini baru pulang taraweh nih. Lagi pada ngomongin taraweh, iya. Sini aja. Ya kesini ya, Bib ya. Raweh yang mana yang diomongin? Allah, tiba-tiba nongol. Alhamdulillah. Pegangin Untung dong. nggak keluar dari sini ya orang. Sehat? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Duduk. Alhamdulillah. Ini air minumannya tadi ya? Nah iya. Pas buka puasa tadi. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Tadi ente staffnya di depan deh, Masya Allah. Iya, alhamdulillah tadi. Satu masjid sama Habib. Oh, Tadi pantesan. tadinya barengan tadi. Oh barengan. Barengan. Jadi imamnya Habib tadi. Habibnya jadi imam. Dia di staff depan, Masya Allah. Tadi kata Azam 23 rakaat, terus di masjidnya Armin 11 rakaat. Masya Allah. Kalau Habib sih emang 23 rakaat ya, karena memang ketentuan di masjid yang tadi Habib sholat, ini di Masjid Al Furqon ini dia 23 rakaat sih. Kalau ente tadi kemana? Masjid yang mana? Dia belok kiri tadi. Jangan-jangan masjidnya 23, 11 dia makan ketoprak. Aduh. Masya Allah. Kayak musola depan ya? Tadi katanya pas buka makan gorengan doang. Gitu. Jadi gimana, Bib? Apakah ada yang lebih baik antara 23 atau 11? Masya Allah, udah kebiasaan banget ya dari tahun ke tahun tuh selalu memperdebatkan masalah 11, 23, 11, 23. Dua-duanya tuh bener. Yang 11 bener, mereka punya dalil sendiri. Yang 23 juga mereka punya dalil sendiri. Dan dua-duanya pernah dipakai di zaman baginda Rasulullah dan di zaman sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah lah kita nyalain yang 11, yang 23. Yang disalahin itu yang sholat taraweh, yang 11 kagak sholat, yang 23 dia kagak sholat juga. Tapi lebaran dia mau ngikut paling depan. Makanannya banyak, Bib. Untuk lebaran, Bib. Lebarannya ngikut, puasa enggak. Tapi taraweh. aku mau nanya, itu kan ada 23 dan 11, Bib. Dan itu dilakukan kenapa mereka
11 dan kenapa mereka 23, Bib? Jadi gini, Nabi Muhammad SAW itu ketika masuk daripada hari pertama, malam pertama bulan Ramadan, kemudian baginda Rasulullah ini selepas daripada sholat Isya, lalu Nabi sholat lagi. Nah ini para sahabat sebagian udah ada yang pulang, ada sahabat yang ngikut. Nah akhirnya sahabat yang ngikut ini mereka ngasih tahu nih ke sahabat yang lain, semalam dah habis sholat Isya kita ada sholat lagi loh bareng Nabi. Akhirnya malam besoknya rame itu penuh, orang kepengen sholat bareng sama Rasulullah. Begitu orang udah ngumpul penuh, Nabi nggak keluar dari rumah sampai azan subuh. Terus baginda Rasulullah ngasih tahu, saya tahu tadi malam kalian nungguin saya sengaja nggak keluar karena saya takut seandainya saya mengimami kalian sholat, lalu sholat ini menjadi wajib, maka akan berat bagi kalian. Nah, Masya Allah. Nah, kita lihat sejarahnya dari Sayyidati Aisyah, istrinya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Makana yazidu Ramadan wala ghairihi." Kalau masuk bulan Ramadan dan di luar daripada bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW ini sholat 11 rakaat. Jadi Nabi itu sholatnya 11 rakaat. Ini hadis dari istri baginda Rasulullah yang bernama Sayyidati Aisyah. Artinya Nabi sholat 11 rakaat nih yang dilihat oleh Aisyah. Nah, kemudian terjadi perubahan di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Jadi kata Nabi, kalau kalian mau sholat ya silahkan aja sholat, tetapi aku jangan ada di situ, jangan jadi imam di situ, kata Rasulullah. Aku takut nanti sholat ini menjadi wajib. Karena kalau Nabi ngimamin terus sholat taraweh ini setiap malam, nanti sholat taraweh jadi wajib. Gitu. Akhirnya di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ini banyak nih, ada yang kelompok A, ada kelompok B, kayak geng-gengan gitu. Mereka sholatnya masing-masing terpisah. Sama Sayyidina Umar bilang, gimana kalau sholat tarawih ini digabungin aja. Kemudian dipilihlah Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam sholat tarawih di situ. Ada yang awalnya ada riwayat yang menyebutkan sholat itu tadinya 2 rakaat karena sesuai dengan hadis baginda Rasulullah, as-salatul lail qiyamul lail masna 2 rakaat tanpa Nabi menyebut berapa banyak sih jumlah rakaatnya gitu. Makanya mereka sholat awalnya ada yang 2 rakaat 4 rakaat terus mereka istirahat, tapi setiap satu rakaatnya bacaannya bisa sampai 300 sampai 400 ayat. Artinya lama sekali mereka berdiri untuk melaksanakan sholat tarawih ini. Kemudian sama Sayyidina Umar ditambahkan jumlah rakaatnya menjadi 20 rakaat. 20 rakaat ditambah salas witir. 3 rakaat sholat witir. 2, 1. Nah, jadi 23 rakaat dengan bacaan yang lebih pendek. Rakaatnya lebih banyak, bacaannya lebih pendek. Kalau Mas Armin, dia nyari yang rokaatnya udahlah pendek, bacaannya pendek, cepet lagi. Ya enggak? Yang dia cari yang begitu tuh. Dia hobi banget, sampai nanya temennya WA, ya Min ya, "Boy, yang paling cepet mana sih?" Kalau udah imamnya orang tua, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dia mulai gelisah Gelisah ya. ya. Itu kenapa itu bisa gelisah? Harus diruqyah kali ya. Mungkin. Jadi sejarah sholat taraweh itu begitu. Artinya kalau memang ada yang 11, ya no problem, nggak jadi masalah. Tapi saran Habib, kalau yang 11 carilah masjid yang 11. Karena apa? Kita ini harus menyempurnakan sholat bersama imam. Jadi imam sholat taraweh sampai witir, sampai sempurna. Kalau sholat sempurna bersama imam, maka dia akan mendapatkan pahala bagaikan orang yang sholat semalam penuh. Jadi yang 23 tadi, ya ikut sampai ke witir 23, atau juga nggak ada salahnya, betul. Baik itu Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, tidak ada satupun yang berselisih masalah 20 rakaat yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar.
Jadi mereka di zaman Sayyidina Utsman ya 20, di zaman Sayyidina Ali ya 20 rakaat. Bahkan Imam Mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi melaksanakan sholat taraweh itu 20 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Nah, jadi di Mekah yang menjadi kiblat umat Islam, tempat kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sampai hari ini itu tetap 23 rakaat. One day one juz, satu hari satu juz. Kita lihat deh di TV-TV itu kan banyak tuh kita lihat sholat tarawehnya mereka itu begitu khusyuknya mereka di sana. 23 rakaat ketetapan ya yang ditetapkan oleh ijma jumhur para ulama. Kemudian juga di Madinah, demikian juga di Madinah itu 23 rakaat. Tempat wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bib, ini ada pertanyaan lagi. Ini ketika ini sempat ditanyain sih kemarin. Jadi kalau seandainya kita sudah 4 rakaat nih kita tarawih Bib ya, tiba-tiba ada in case kita batal atau kita sembelit misalkan gitu ya Bib ya. Mereka kan lagi running nih, masih pada sholat. Apakah kita balik lagi kita ngikutin atau harus dari awal lagi atau kita selesaiin dulu terus kita nambahin yang kurangnya gitu? Nah, ini kan bicara uzur. Maka kalau memang terjadi hal yang seperti itu ya oke, keluar dari masjid ya kan, kemudian buang air, ambil wudhu lagi, kemudian ikut sholat lagi sampai sempurna witir bersama imam. Udah itu sih cukup. Nggak harus yang jadi kosongnya itu. Nggak usah, karena ini kan sholatnya berjamaah. Artinya kita harus ngikutin daripada imam. Kecuali sholat berjamaah di sini yang sifatnya wajib. Ya, yang sifatnya wajib. Intinya sempurnanya sholat itu sampai selesai witir bersama imam. Tapi jangan cuma ngikut witir yang 1 rakaat doang. Jadi awalan sembelit terus witir selesai. Terus sengaja deh kayak gitu. Lama-lama di kamar mandi. Rakaat pertama, kedua oke masih ngikut ya kan. Terus keluar deh makan lontong, makan bakso, masuk lagi witir 1 rakaat. Kalau dulu masih kecil gitu ya Mas Arbi. Afdolnya sih kita ini di bulan Ramadan itu memperbanyak ibadah. Ya karena apa? Ramadan ini nikmat. Nikmatnya apa? Jangankan berdirinya orang untuk melaksanakan sholat sunnah, taraweh, ya, yang tidurnya aja di bulan Ramadan itu Allah hitung pahala loh. Tidur, yang biasanya kita cuma tidur aja nggak ada pahala, tapi di bulan Ramadan begitu kita tidur, Allah Subhanahu Wa Taala hitung pahala. Karena apa? Pahala daripada Ramadan ini masya Allah. Allah katakan kullu amal ibni Adam lahu ila siyam. Fa innahu li wa ana ajzabi. Kata Allah, seluruh amal dari Bani Adam itu kembali pada dirinya sendiri. Bahkan mereka bisa menghabiskan amalan baik yang sudah mereka kerjakan dengan amalan buruk yang mereka kerjakan. Amalannya bisa habis. Kalau ada misalnya orang hasad aja nih, ya, dengki ngelihat orang lain itu bisa membakar daripada amal-amalnya. Ya, ila siam, pahala puasa ini disimpan sama Allah. Karena Allah katakan fa'innahu li, mereka berpuasa ini karena aku, mereka meninggal syahwat karena aku, mereka meninggalkan makan dan minum yang halal di siang hari karena Allah, ya kan, wa ana jazabi, dan aku yang akan langsung membalas daripada amalan puasa mereka. Subhanallah. Tidurnya aja men, itu pahala men. Ente habis sahur, sholat subuh, kelar tidur bangun zuhur. Beres zuhur, kelar sholat, tidur bangun asar. Kelar asar, bangun lagi, maghrib, buka puasa. Beres buka puasa, tidur lagi sampai isya. Ini orang model kayak begini siap disolatin. Orang ini kerjaan tidur mulu. Kalau setelah dengar orang bilang apa? Tidurnya aja pahala, Bib. Terus tiba-tiba dia tidur sepanjang hari itu gimana? Ya berarti besok disolatin. Iya. Tidur sepanjang hari disolatin. Jangan-jangan innalillahi. Jadi gitu. Manfaatin. Bayangin puasa itu ada orang lupa nih. Jadi nikmat. Dia sahur, tidur, bangun-bangun, buka kulkas, dia minum. Kelar minum dia ambil nasi, wadain, dia makan kenyang, terus selesai dia minum, ngerokok, minum kopi, ya nggak?
sama bininya baru diingetin, bang kan lagi puasa, masya Allah aneh lupa nada, tetep pahala puasanya agak batal kan lupa. Iya. Oh, Iya. nggak batal. Jadi Gitu bulan ya. puasa tuh lupanya aja enak. Enak Kayak dia ya. berdoa deh, ya Allah jadi lupa gak lupa gini jadi gila deh kan. Besok kalau saya lupa jangan ingetin ya. Jadi besok bangun tidur siapa? Momen yang paling bagus ya, Bib. Betul. Jadi Ramadan ini syahrul rahmah, syahrul barakah, syahrul magfirah, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibukanya pintu-pintu surga. Artinya Allah betul-betul Ramadan datang tuh bawa hadiah berkah, hadiah rahmat, hadiah nikmat. Tergantung kita. Kita nih kalau ada tamu datang bawa hadiah seneng dong. Nah ini Ramadan datang bawa hadiah yang begitu banyak yang kita tuh tinggal ngambil aja. Berapa banyak yang kita mau. Makanya kata Nabi, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian di hadis yang lainnya, man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa, orang yang sholat malam di bulan Ramadan itu dengan ihtisab, dengan pengharapan, wal iman, dengan keimanan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ampunin dosanya yang terdahulu maupun yang sekarang. Amin. Jadi kita beruntung. Tapi kalau yang orang yang sengaja nggak berpuasa di bulan suci Ramadan ini, Nah, di sini ada kisah ketika ada Nabi lewat ngelihat ada malaikat lagi nyiksa orang. Terus Nabi bilang, ini min ummati, kata Nabi, ini dari umatku. Kenapa kok dia disiksa? Kemudian kata malaikat yang nyiksa, katanya, ini orang musuhan sama bulan Ramadan. Nah, maka Nabi yang tadinya udah ngangkat tangan, terus Nabi lepas tangan, aku berlepas diri dari orang yang bermusuhan dengan Ramadan. Artinya rugi kalau kita masuk bulan Ramadan kita nggak ngejalanin puasa, kita nggak beribadah, maka rugilah orang tersebut. Karena apa? Dia tidak mendapatkan pahala daripada Ramadan. oh, berarti merugilah kalian. Semoga kita bukan jadi orang-orang golongan yang merugi. Jangan jadi orang aring. Ya, orang aring. Orang-orang. Masya Allah, berkah. Ada lagi berapa menit? pertanyaan untuk terawih? Berapa menit? Bi? Beda top. 17. No, Oh, udah. udah. Kan nggak keburu. Oke, terima kasih untuk penonton Ida Garasi yang sudah melihat dan kita membahas, men-sharing tentang tarawih. Semoga ini bermanfaat juga buat kalian. Amin. Dan jangan lupa untuk share juga tentang kabar baik ini, dan semoga ini bisa kalian, ilmu-ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa share untuk keluarga kalian di rumah. Ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.